Selamat datang kembali di channel Botnet Trader. Di video kali ini saya akan analisa saham-saham dari sektor properti. Yang pertama ada BES, kedua APLN, ketiga ASRI, keempat BSDE, kelima CTRA, keenam Demas, ketujuh LPKR, kedelapan Piwon, ke-9 SMRA, ke-10 MMLP, ke-11 SAGE, ke-12 PAS, ke-13 Trin. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang ditutup di harga 128 menguat 0,78%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semarinya BES itu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal untuk BES kelihatannya mulai konsol ya. Apalagi ISG yang indikasi mencoba uptrend karena terlihat juga semalam Eropa, Amerika tuh ditutup hijau pekat. Untuk Dow Jones menguat 1,26%, S&P 500 1,4%, dan Nasdaq-nya 1,7% kenaikan semalam. Jadi kemungkinan ISG itu bisa sesuai analisa rebound ya. Senin dan saham-saham sektor properti biasanya juga kecipratan walaupun mungkin ada sektor rotasi ya. Kecuali hijau pekat ISG naik 2%, 3% ya bisa rata-rata beberapa sektor langsung naik. Tapi kalau naik-naiknya tipis biasanya gantian sektor rotasi. Untuk BES ini masih oke walaupun bisa indikasinya jebol 130 tapi bisa ditoleransi lah ya. Karena masih area support dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya dia memang terus membentuk lower high lower low selama 3 minggu, tapi kemungkinan besar minggu depan rebound. Targetnya tembus neckline-nya 140 cup and handle-nya ini. Seperti ini gambarannya di time frame daily. Memang gagal kan target turunnya itu sekitaran 120, tapi dia tuh sempat turun ke 123 terus naik lagi ya. Kemungkinan ya di situ aja untuk turun lagi dengan kondisi ISG yang lagi arahnya coba ke atas. Sepertinya yang nggak turun. Udah ini maksimal penurunannya 127 108. Dua candle ini udah terakhir turunnya dan siap-siap naik untuk BES. Kalau dilihat dari time frame bulanannya memang candlenya evening star kurang oke. Pikan noise kalau monthly ini belum pasti terjadi juga. Karena lebih ke dailynya seperti apa ya tinggal lihat nanti. Morning starnya ini akan terkonfirmasi kalau jebol 120. Kalau nggak jebol ya nggak masalah, aman-aman aja ya. Pola itu nggak usah ditangkutin. Pola itu belum terjadi kalau belum dikonfirmasi dengan misalnya neckline-nya jebol turun nih ya. Kalau neckline atas tembus breakout jalan ke reboundnya seperti itu. Jangan ditelan mentah-mentah, yang penting tuh punya plan dulu, nggak sesuai plan out dulu. Jadi seperti itu untuk BES. Langsung saja ke saham selanjutnya ada PLN yang ditutup di harga 138 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia bongkar semuanya APLN di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal APLN juga pelan-pelan naik ya. Udah mantul dari area 124 ya. Oke nih. Senin tembus lagi. Kecil kemungkinan kalau dia turun lebih dari 135. Ya maksimal dia turun mungkin 3 tick aja terus naik lagi. Peluang besar menembus lagi 140-nya resistennya. Trend downtrendnya ini yang gagal ditembusnya. Minggu depan tembus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, volume juga lumayan meningkat. Memang masih ada ekor ya. Mungkin ada yang profit taking wajar. Ada yang beli mungkin di 130. Jualan di 145. Ya dapat 10% ya mereka TP ya. Itu wajar. Nggak ada yang salah ya di market. Tapi tetap trennya menurut saya untuk APLN ke atas. Jadi nggak masalah nih untuk APLN. Jadi seperti itu untuk APLN tinggal tunggu tembus 140. Kalau dia bisa tutup Senin atau Selasa di atas 140. Bisa confirm targetnya kemana 160 neckline-nya ini ya untuk APLN. Jadi seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya ada ASRI yang ditutup di harga 154 menguat 1,31%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarinya ASRI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal ASRI juga oke di atas 150, kecil kemungkinan kalau turun lagi. Jadi kalau mau beli ya ini kesempatan belinya, dia memang masih di dalam downtrend channelnya. Tapi semestinya sudah menjaga support kuat yang terbentuk dari Februari 2022 tahun lalu. Ini konfirmasi bertahan. Tembus 160, targetnya itu 170 dan 200 target kan dari harga sekarang. Tinggal lihat nanti lah ya.
Kalau memang ada sentimen bagus, laporan keuangan bagus, atau ada news positif di ASRI, ya bisa aja dikerek sampai 200. Tapi terdekat dulu. Kalau memang dia rebound balik arah, semestinya April sampai 170, 175 itu untuk ASRI. Seperti itu untuk ASRI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BSDE yang ditutup di harga 980 menguat 1,55%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya BSDE ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE juga bagus. Setelah 2 hari koreksi dia kembali rebound, dia mantul dari EMA 60 dan ya udah di atas lagi, udah sip nih level 1000 tembus minggu depan. Kita lihat tembus confirm uptrend. Apalagi ini resisten yang semenjak dari kapan nih? Dari April 2022. Berarti setahun yang lalu. Gagal terus ditembus, ini uji ketiga kalinya. Kalau tembus siap-siap uptrend. Target jalannya itu nggak usah jauh-jauh deh. Kalau dikasih 10% sebulan ini juga bagus di BSDE ya. Awal April nih 1080 1100 dari tarik dari low bawah ke neckline resistennya. Berarti ke sekitaran 1100 sampai 1120 itu potensi upside-nya dari harga sekarang 12 sampai 14% sangat ideal ya kalau dapat dalam sebulan. Stop loss-nya di 919 bisa 6%. Risk reward 1/2 ya. Kalau BSDE ini saya sudah infokan jauh-jauh hari kalau dia ke 920 910 itu spek buy. Jadi seperti itu untuk BSDE, menarik diperhatikan. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Volumenya memang biasa aja, tapi kelihatannya candle-nya itu oke ya. Ini confirm breakout dari 950. Jadi kalaupun koreksi harusnya nggak lebih lagi dari bawah 950. Targetnya minggu depan 1000 tembus. Kalau dilihat dari candle bulanannya merah, koreksi tipis, nggak masalah, aman. BSDE siap-siap nih, sektor rotasi, sektor properti potensi juga jalan di April. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada CTRA yang ditutup di harga 995 menguat 0,5%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya CTRA ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA juga bagus. Kondisi seperti ini sudah mematahkan trend downtrend, dan CTRA ini juga salah satunya BSDE CTRA yang saya suruh infokan tuh beli kalau ke 920 910. Dan kalau CTRA ini sudah di area pucuk juga, tapi tembus pasti 1000 nih. Peluang besar minggu depan tembus. EMA 20-nya juga sudah mulai melandai, mulai mengarah ke atas lagi ya. Nggak turun lagi arahnya. Volume juga meningkat signifikan. Ditutup aja. Trend downtrend semenjak September 2022 sudah dipatahkan dan ada indikasi double bottom. Double bottom ini atau cup and handle juga bisa ya. Apapun itu, kalau matanya suka melihat pola ya bisa digambar. Tapi saya biasanya cuma melihat support resistance neckline. Lihat aja nih dari pola yang terjadi ini, mana neckline yang akan diujinya yang kuat, yang akan ditembus. Kalau tembus itu jalan ya 1000 level psikologisnya. Tembus itu uptrend, targetnya 1200. Moga-moga jalan ya, sentimennya bagus, bisa ditarik 20% di April. Tapi itu sangat tinggi juga ya, 20%. Apapun bisa terjadi di market. Tapi kalau Bapak Ibu takut ya pasang trailing stop aja. Terdekatnya itu 1100, naik 10% dari harga sekarang. Jadi seperti itu ya. Oke, harusnya CTRA kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga oke. Volume oke, 3 kali lipat volume minggu sebelumnya, dan polanya juga bagus. Tembus 1000 minggu depan. Seperti itu untuk CTRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Demas yang ditutup di harga 170 menguat 1,19%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia bukan sebenarnya Demas ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Demas juga bagus, lagi konsol di bawah nih. Kalau yang berminat Demas bisa beli nggak? Harusnya bisa beli. 165 support harus dijaga, jebol itu out aja. Tapi dengan kondisi seperti ini kecil kemungkinan jebol. Apakah dikasihnya? Nggaknya itu kita beli harga bawah. Kondisi seperti ini karena indikasinya market mau rebound, mau coba uptrend di April, ya kita itu cari harga di mana bisa beli. Nggak harus nawar terlalu bawah.
karena indikasinya naik. Beli di harga penutupan juga, tapi ini disclaimer on ya, bukan ajakan keputusan jual beli di tanggal masing-masing. Misalnya beli di harga sekarang juga, yang penting tuh udah tahu risk rewardnya. Kalau saya beli di harga atas ini, stop lossnya berapa ya kira-kira? Misalnya 4%. Itu wajar. Kalau dia jalan sampai resistennya 185, itu potensi upside-nya berapa? Nah, 10%. Oke nih, risk reward juga masuk 1/2. Ya udah, nekat aja seperti itu. Nggak harus selalu di dekat mepet support. Memang kalau kita beli mepet support itu profitnya jauh bisa lebih besar. Cuman apakah dikasih kalau sudah di harga sekarang? Tuh kan yang jadi pertanyaan. Jadi bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Yang penting tuh arahnya kita tahu dan stop lossnya kita tahu. Berapa persen nih ruginya siap. Kalau cuma di bawah 5% dengan harga beli di pucuk jauh dari support, ya nggak masalah juga harusnya ya. Jadi seperti itu. Untuk emas peluang besar ditarik juga nih. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, oke juga nih. Konsolidasinya memang nggak rapi naik turunnya. Tapi ini kelihatannya nih konsolidasi bahkan dari Januari. 3 bulan sudah konsolidasi. Tinggal tunggu tembus lagi 175. Tembus 175, siap-siap 185 diujinya resistennya. Seperti itu untuk emas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPKR yang ditutup di harga 92, terkoreksi 3,15%. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia bekas kemarinnya, LPKR ada sedikit masih distribusi. Tapi seimbang aja nih, yang akum juga banyak. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk LPKR, EMA 20 sudah ke atas. Harusnya oke ya. Sudah cross EMA 60. EMA CD sudah di atas perbatasan garis nol. Sudut kemiringannya juga oke. Dan dengan kondisi seperti ini sepertinya lagi ngumpulin tenaga ya. Mungkin nggak dia membentuk pola nanti pattern break. Ini harusnya di area 88 nih, jangan turun dari ini ya. Mungkin nggak ke 80, ya itu terlalu dalam lah dengan kondisi ISG seperti ini. Kalau dia sampai turun ke 80, tapi apapun bisa terjadi ya di market. Ya kalau mau entry itu area 92, area ini nih udah bisa entry ya. Kalau mau pakai average down bisa di 80, tapi saya biasanya exit dulu. Kalau jebol 87, saya exit. Karena dari 87 ke 80 itu hampir 10% kan. Kalau saya beli harga sekarang misalnya loh ya, cut loss di 87 cuma 5% daripada saya cut loss 10% dan belum pasti naik. Misalnya seperti itu ya, rugi waktu. Saya cut loss 5%, saya cari di saham lain mungkin bisa dapat untuk gantinya. Daripada saya hot berharap dan juga sama masih belum pasti naik, malah juga ada berpeluang terus turun seperti itu ya. Tapi ya itu tergantung juga masing-masing di mana kenyamanannya. Ada yang nyamannya pakai average down, ada yang nyamannya pakai cut loss, silahkan. Ada yang nyamannya juga di hot nggak diapa-apain sampai profit. Jadi disesuaikan lah. Di market nih paling fleksibel loh, nggak ada aturan yang harus. Jadi kita yang mengatur diri kita di market. Makanya kalau trader, investor yang bisa mengatur dirinya mengikuti market, itulah yang sering bisa cepet nantinya profit konsisten. Kalau kita yang diatur market, kita susah ya kalau kita selalu berharap. Jadi kita yang harus mengatur diri kita sendiri, gimana merespon keadaan market saat ini. Kalaupun harus stop loss ya. Kalau bisa, kalau nggak mau ya silahkan juga ya. Tetap ada resikonya. Resikonya itu yang harus dinikmati. Yang mana Bapak Ibu bisa. Kalau menikmati dengan hold sampai profit boleh juga. Cuman ya itu siap rugi waktu. Seperti itu ya, semoga dipahami lah walaupun mungkin ribet saya ngomongnya ya. Jadi seperti itu untuk LPKR. Kalau dilihat volume bagus nih, semoga bertahan di atas 88 karena momentumnya juga peluang besar ditarik. Nah, apalagi koreksinya juga minggu ini nih sebenarnya volumenya cukup besar. Cuman ini volume buying power. Tapi karena memang LPKR nih sering terjadi crossingan, itu mungkin yang menjadikan sahamnya merah. Tapi merahnya nih nggak masalah. Jadi masih oke harusnya ya. Tapi kalau dilihat support kuatnya ya 80. Dengan kondisi seperti ini kecil kemungkinan kalau jebol 80. Arahnya ke atas nih. Sinyal sudah ada potensi akan uptrend. Targetnya mana? 100 dulu disentuh, habis itu karena ini saham volatilitas tinggi, mungkin aja dia bisa sampai 120 dari harga sekarang. Ya berarti potensi upside-nya bisa sekitar 28% lagi kalau jalan untuk LPKR. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada P1 yang ditutup di harga 454 menguat 3,18%. Kalau dia transaksi asing net buy.
Kalau dia buka semuanya, P1 ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, P1 bagus nih. Ya, dari 420 dah di 454 dah oke dah. Ya, apalagi tutupannya di harga tertingginya siap-siap 500. Potensi upset 10% lagi untuk P1. Jadi masih oke. P1 udah confirm ya. Harusnya P1 nggak turun lagi dari 440 selama ISG nggak turun dari 6.700. Seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SMRA yang ditutup di harga 530, menguat 2,91%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka semarinya, SMRA didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, SMRA juga bagus. Ini kesempatan beli karena dia yang masih di bottom. Ibaratnya ini bottom aja dulu ya, diandai-andaikan karena ya ISG mau uptrend. Saham-saham yang lain sudah naik. CTRA udah naik, BSDE juga naik, Demas sedikit lagi naik ya. P1 juga udah naik dari bottom. SMRA nih masih di bottom dari 2 minggu yang lalu. Ya inilah kesempatan beli. Level psikologisnya 500 harus dijaga oleh SMRA. Jadi target SMA ini kalau jalan menguji trend line downtrendnya sekitar 600. Jadi potensi upsetnya sekitar hampir 14% lagi bisa. Atau bahkan nanti bisa sampai 660. Tapi terdekat dulu ya 600 diujinya untuk SMRA. Jadi seperti itu untuk SMRA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MMLP yang ditutup di harga 468, menguat 0,86%. Tapi likuiditas kecil. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia buka sebenarnya MMLP ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MMLP juga kalau berminat ini masih di area bottom. Supportnya ada di 450 harus dijaga. Dan kelihatannya konsolidasinya juga bagus semenjak Desember. Jadi sudah hampir 4 bulan dia konsol, tinggal tunggu tembus 500. Peluang besar tembus 500 April. Jadi seperti itu untuk MMLP. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sage yang ditutup ARB ke harga 274. Kalau dia transaksi asing, gak ada jual beli, tapi seminggu ini bisa dikatakan asing itu net buy. Kalau dia dibuka semarinya, Sage ada akumulasi, kayaknya jalan lagi nih Sage. Cuman resiko tinggi ya untuk Sage. Langsung saja ke teknikalnya. Start teknikal, Sage dia bangun ya, nggak dikunci ARB-nya ini ya. Ada yang makan kayaknya di menit akhir dan kebuka ARB-nya. Kemungkinan sih jalan karena sektor rotasi kalau saham-saham properti jalan juga nih Sage. Cuman hati-hati ya, Sage udah 4 kali arah seperti lilin, takutnya tiba-tiba naik sedikit diguyur, naik sedikit diguyur. Hati-hatilah pokoknya untuk Sage. High risk, kalau berminat silakan aja. Atau cara scalping ya, dimanfaatin saat dia naik momentumnya ikutan beli. Tapi ya nggak tinggi-tinggi cari profitnya karena resikonya tinggi ya. Perlu hati-hati ya untuk Sage ini biasa suka banting. Tiba-tiba ini contohnya dari harga tertingginya dibanting sampai ARB. Itu dalam waktu kalau nggak salah 2 menit apa 3 menit. Itu sangat hati-hati tuh. Kalau Bapak Ibu beli pucuk tiba-tiba dibanting kuat, nah itu resikonya tinggi ya. Untuk kedepannya ditarik naik kan kita nggak tahu. Yang pastinya hati-hati lah untuk Sage ini. Saham high risk seperti itu untuk Sage. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Trin yang ditutup menguat 13,4% ke harga 270. Kalau dia transaksi asing, net sell. Kalau dia buka semarinya, Trin diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Trin bagus, volume bagus, 280 ada peluang ditembus. Apalagi saat dia membentuk candle merah, volumenya kecil, candle hijau volume besar. Tembus 280 tutup di atas itu, atau untuk konfirmasinya 290 siap-siap uptrend. Untuk Trin juga sudah lama di bawah. Jadi seperti itu untuk Trin. Langsung saja ke saham terakhir. Ada FAS yang ditutup di harga 112 terkoreksi 2,6%. Kalau di transaksi asing net buy. Kalau dia buka semarinya FAS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal FAS lagi mencoba naik juga. Perkiraan saya dia koreksi dulu benar 100 ditahan terus naik lagi. Dengan kondisi seperti ini target FAS 120 tembus siap-siap kembali mencoba uptrend, bahkan mungkin all time high-nya 140. Ini saham baru IPO juga sangat hati-hati.
high risk, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Jadi fast peluang besar sih tembus 120. Tapi kembali lagi ini disclaimer on. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara berneo trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.